Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengajian umum dalam rangka peresmian gedung MTA cabang Ampel, cabang Mojosongo 2 dan cabang Ngemplak 2 perwakilan Boyolali akan dimulai. Diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Yang kami hormati Bupati Boyolali atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Boyolali, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Boyolali, yang kami hormati Kapolres Boyolali, yang kami hormati Dandim 0724 Kabupaten Boyolali, yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Boyolali, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali, yang kami hormati Ketua FKUB Kabupaten Boyolali, yang kami hormati alim ulama dan tokoh masyarakat Kabupaten Boyolali, yang kami hormati pimpinan Pusat Majelis Tafsir Al-Quran Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino beserta jajarannya, dan yang kami hormati seluruh tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas ridhonya kita dapat bertemu di tempat ini dalam acara pengajian dalam rangka peresmian gedung Majelis Tafsir Al-Quran MTA cabang Ampel, cabang Mojosongo 2, cabang Ngemplak 2. Marilah kita mulai dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah Subhanahu wa taala, acara siang ini disiarkan langsung oleh MTA TV channel terpilih 102,2 Persada FM Sragen, 103,9 Suara Pantura FM Rembang Jawa Tengah, 90,8 Prima FM Cilacap Jawa Tengah, 104 RPFM Gombong Jawa Tengah, 105,5 Suara Kesuma Wonosobo Jawa Tengah, 107,9 Manggala FM Wonosobo Jawa Tengah, 107,7 Imtak FM Bantul DIY, 89,9 Asitik FM Purwakarta Jawa Barat, 101,3 Army FM Muko-Muko Bengkulu, 91,6 Karisma FM Pontianak Kalimantan Barat, UC TV Indihome Telkom channel 853 dan TV
dan radio satelit di channel MTA TV dan MTA FM. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Telkom Boyolali dan Telkom Solo atas kerjasamanya sehingga acara pada kesempatan kali ini dapat disiarkan secara langsung. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan acara berikutnya adalah pemutaran profil MTA. Dari masa pra-kemerdekaan hingga masa berikutnya, yakni era berkontribusi pada zaman pembangunan sekarang ini, peran kaum muslimin selalu mewarnai dinamika perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Mulai dari Diponegoro dengan perlawanannya kepada Belanda di Jawa, Tengku Umar dan Cut Nyak-Din di Aceh, Imam Bonjol dengan perang Patrinya, Fatahillah yang mengusir Portugis, Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pelopor berdirinya Muhammadiyah, Kiai Haji Hashim Asy'ari dengan Nahdlatul Ulamanya, Soekarno, sang proklamator negeri ini, Jenderal Sudirman, Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia, cikal bakal pendiri Tentara Nasional Indonesia, Bung Tomo dengan insiden perobekan bendera di Hotel Yamato, Soeharto sebagai Bapak Pembangunan Indonesia, dan masih ribuan anak bangsa yang lain di bumi pertiwi ini berperan mengisi kemerdekaan sesuai potensi yang dimiliki. Meski pelan namun pasti, di Surakarta pada tanggal 19 September 1972 berdiri sebuah lembaga dakwah yang masif keberadaannya pada satu dekade terakhir, andil secara real, memotivasi jutaan orang, merubah pola pikir pada implementasi berkehidupan, menjadi insan yang berakhlak mulia. Karena sumber ajaran yang disampaikan berasal dari kalamullah, yakni Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah Majelis Tafsir Al-Quran yang didirikan oleh Al-Ustadz Abdullah Tufail Saputro karena keprihatinannya pada kondisi umat muslim yang tertinggal. Secara resmi, MTA telah didaftarkan sebagai lembaga berbadan hukum dalam bentuk yayasan dengan akta notaris R. Sugondo Noto di Suryo, notaris di Surakarta, nomor 23, tahun 1974. Kemapanan mulai nampak di MTA sebagai organisasi. Pondasi dakwah kokoh menghujam bumi. 20 tahun dakwah berjalan, ala Ustadz Abdullah Tufail Saputro berpulang ke rahmatullah di usia 65 tahun pada tanggal 15 September 1992 dengan meninggalkan kader-kader tangguh, pengemban dakwah yang amanah. Dan sebagai penerus perjuangan Majelis Tafsir Al-Quran, terpilih secara aklamasi dalam musyawarah, dialah Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukido, pimpinan pusat saat ini. Siapa yang menjadikan Quran di depannya, kita di belakang, terus ikuti Quran. Dulu ma kita bilahi khairu madaro, kata Nabi, beredarlah kamu mengikuti Quran kemana Quran itu membawa kamu. Jadi ibaratnya Quran di depan, kita di belakang, terus perjalanan kita mengikuti Quran. Mana saja Quran ditoki terus, itu membawa kamu ke surga. Mempelajari tafsir-tafsir yang sudah ada dan bukan menafsirkan Quran sendiri, serta mengamalkan hasil kajian dari Al-Quran dan Sunnah secara sungguh-sungguh menjadi satu poin utama pada para siswanya. Intan syurullah yang syurkum wa yusabit aqdamakum. Atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkembangan MTA pesat luar biasa. Dengan memancarnya radio dakwah MTA FM, sehingga berdirilah gedung pengajian 4 lantai Majelis Tafsir Al-Quran di Jalan Ronggowarsito 111A Surakarta, yang diresmikan penggunaannya oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia, Dr. Susilo Bambang Yudhoyono.
Setelah resmi memiliki izin untuk radio MTA FM dan Persada FM, nikmat yang sekaligus amanah pun datang tepat di hari kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2014, dengan diresmikannya MTA TV oleh Menteri BUMN, Dr. Honoris Causa Dahlan Iskan. Banyak orang menyimak kajian MTA via radio dan TV. Bahkan ribuan orang berbondong-bondong datang setiap Ahad untuk secara langsung mengikuti kajiannya. Karena pola dakwah yang mudah difahami masyarakat, terbuka untuk umum dan tidak eksklusif. MTA Pusat mengirimkan langsung para guru atau ustadznya ke seluruh wilayah Indonesia untuk menjaga validitas konten kajiannya. Perkembangan dakwah dalam bidang amal usaha yang lain pun juga dilakukan oleh Majelis Tafsir Al-Quran. Dengan adanya KBIH MTA, Percetakan Al-Abror, Klinik Pratama MTA, KSPPS Dirgantara, air minum dalam kemasan Kafur, dan toko Dirgantara. Pada divisi komunikasi dan informatika, MTA memiliki majalah Al-Mar'ah. Dan pada MTA Media Center dengan MTA FM, Persada FM, dan MTA TV, serta majalah Cahaya Hati. Dan Satgas MTA telah dikukuhkan oleh Sekjen MUI, Profesor Dr. Din Syamsuddin MA pada tahun 2002. Dan ribuan Satgas yang dimiliki menjadi embrio kelahiran Satgas Bankom, Satgas Parkir, termasuk SAR yang dimiliki MTA. Ya, pada bencana, tim SAR kita lalu kita terjunkan. Alhamdulillah, tim SAR kita mempunyai peralatan yang lengkap dan sudah dilatih, dididik oleh Basarnas, sehingga setiap ada bencana dimanapun di wilayah negeri ini selalu mendapat panggilan, undangan atau pemberitahuan dari Basarnas. Puluhan ribu jamaah selalu menghadiri sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha yang digelar MTA di Stadion Manahan. Dan ratusan sapi serta ribuan kambing terdistribusi langsung ke masyarakat yang berhak tanpa menimbulkan kericuhan. Pada divisi pendidikan, MTA memiliki puluhan TK dan PAUD, SD, SLTP, SLTA, dan SLB. Dan hal ini mendapatkan apresiasi langsung dari Dirjen Kementerian Agama saat itu, yakni Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA. Selain pendidikan, dakwah melalui film pun dilakukan, hingga rampungnya film dakwah Islam, Cahaya Hati. Menyadari perlunya generasi penerus yang kuat, maka pada Ahad 7 Oktober 2012, tergelar perhelatan akbar, Deklarasi Pemuda Majelis Tafsir Al-Quran, yang menjadi wahana para pemudanya untuk mendukung kokohnya NKRI yang berbineka tunggal ika dengan dasar negara Pancasila, menjunjung tinggi akhlak, mengedepankan ukhuwah dengan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin hari, semakin bertambah pula jumlah peserta yang mengaji, bergabung menjadi siswa di MTA. Maka pada Ahad 15 September 2013, digelarlah Silatnas yang pertama, dihadiri Profesor Dr. Haji Budiono, yang meresmikan 431 cabang dan perwakilan MTA di seluruh Indonesia di Istora Senayan, Jakarta. Meyakini bahwa perkataan yang baik adalah yang menyeru kepada Allah,
Dan bila kebenaran ditegakkan, maka sirnalah yang batil. Maka Majelis Tafsir Al-Quran tumbuh berkembang di mana-mana. Bahkan hingga saat ini, tidak kurang dari 540 cabang dan perwakilan ada di seluruh Indonesia, yang peresmiannya dilaksanakan pada 27 Desember 2015 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan janji Allah pun pasti tertunaikan. Barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan meneguhkanmu. Pada Ahad 17 September 2017, Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, hadir pada Silatnas ketiga, meresmikan 604 cabang dan perwakilan MTA se-Indonesia. Perjalanan dakwah Majelis Tafsir Al-Quran penuh dinamika, pelik, dan penuh suka duka perjuangan. Hanya dengan sabar dan tawakalallah lah kedewasaan itu terbentuk. Seiring dengan berjalannya waktu, Majelis Tafsir Al-Quran hadir dengan membawa kedamaian dan kasih sayang. MTA dari Surakarta untuk Persada Indonesia dengan cinta. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan acara berikutnya, laporan panitia akan disampaikan oleh Bapak Wiji Muhammad Soleh. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Kepada Bapak Bupati atau yang mewakili beserta Muspida Kabupaten Boyolali yang saya hormati, yang terhormat pimpinan Pusat Majelis Tafsir Al-Quran Al-Ustadz Bapak Dr. Andes Ahmad Sukino beserta jajaran pengurus pusat dan guru daerah, kepada Bapak Kapolres Boyolali yang kami hormati, pada Bapak Komandan Kodim Boyolali yang kami hormati, pada Ibu Camat Ampel beserta Muspika yang berkenan hadir hari ini yang saya hormati, juga kepada Bapak Ibu Kepala Desa dan perangkat desa yang saya hormati. Kemudian Bapak pimpinan pengurus ormas Islam dari NU, dari Muhammadiyah, dari LDII yang kami hormati. Juga kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama yang kami hormati semuanya. Juga semua hadirin, segenap tamu undangan yang telah hadir pada kesempatan hari ini, semua yang kami hormati. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya. Kita telah diberikan nikmat yang sangat luar biasa untuk hari ini. Kita semua berkumpul dipertemukan dalam keadaan sehat, tak kekurangan suatu apa. Izinkanlah saya dalam kesempatan kali ini menyampaikan hal yang terkait dengan agenda siang hari ini, yaitu laporan panitia pengajian umum dalam rangka peresmian gedung Majelis Tafsir Al-Quran MTA cabang Ampel, cabang Masosongo 2 dan cabang Ngemplak 2. Para hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini dapat kami laporkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kami segenap panitia mengucapkan terima kasih atas kerawan dan kehadiran Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang kedua, penyelenggaraan kegiatan pada siang hari ini adalah pengajian umum yang sekaligus peresmian gedung Majelis Tafsir Al-Quran cabang Ampel di Dukuh Tangisan, Desa Kalikentong, Kecamatan Ampel. Kemudian yang kedua, cabang Mojosongo 2 di Dukuh Karanglo, Desa Karangnongko, Kecamatan Mojosongo. Kemudian yang ketiga, cabang Ngemplak 2 di Dukuh Tegarjo, RT 2 RW 3, Desa Sindon,
Kecamatan Ngemplak. Untuk itu kami mohon sudahlah kiranya yang kami hormati Bapak Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino meresmikan gedung kami tersebut dengan penandatanganan prasasti yang telah kami persiapkan. Dan perlu kami laporkan di sini bahwa panitia yang hari ini mengundang kurang lebih ada 4.000 orang undangan, yaitu terdiri dari Bapak Pimpinan Pusat, pengurus cabang dan guru daerah, Bapak Muspida, Muspika, tokoh agama, dan seluruh warga MTA di perwakilan Boyolali dan juga warga sekitar daerah ini. Yang ketiga, kami selaku panitia terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu melancarkan kegiatan ini, dan kami sudah berusaha semaksimal mungkin guna memfasilitasi baik berupa tempat dan hidangan dan sebagainya. Namun bila mana ternyata masih banyak kekurangan, kami segenap panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian kata sambutan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan acara berikutnya, peresmian Gedung MTA Cabang Ampel dan Mojosongo II serta Ngemplak II oleh pimpinan pusat